Dia bilang, boleh nggak saya punya istri 2 katanya. Terus saya bilang, punya istri 2 gitu. Dasarnya dari mana? Dari Alkitab, dia bilang. Jadi itu yang jadi perdebatan hampir tiap hari gitu. Jadi bahas Alkitabnya tapi bukan bahas Alkitab yang menuju Tuhan kan. Kita melihat dari Bible. Bible itu justru ajarannya adalah boleh menikahi, ya ini rekomendasi dari Bible, boleh menikah dengan 100 istri. Rekomendasi dari Bible, boleh menikah dengan 100 istri. Dalilnya ada tapi dihapus. Oh, dihapus. Iya. Buka dulu di Bible yang itu. Oh, ini? Ya. Matius pasalnya 19 ayatnya 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara. Ada kata istri nggak di situ? Enggak. Nggak ada. Enggak. Coba Ananda buka di HP. HP. Ya, tetap ya. Ayat yang sama. Ketik aja di Google Matius spasi 19 29. Versi paralel ya. Pilih yang versi paralel. Anda pilih yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris ini. Nah, pilih yang KJV. Terserah, yang NKJV, New KJV atau yang KJV boleh. Silakan dibacakan yang keras. NKJV ya. Boleh. And everyone who has led or mother of. Yang lain semuanya lengkap. Yang tidak ada yang Bible bahasa Indonesia dihapus oleh LAI. Kata wife. Iya. Ya. Di semua Bible bahasa manapun masih ada wife. Baik bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Nah, itu tadi cuplikannya. Sekarang kita akan bahas apakah benar Alkitab mendukung poligami dan benarkah tuduhan yang seperti tokoh pemuka agama ini dari saudara kita dari seberang yang berkata Alkitab mengajar poligami dan bisa menikah sampai 100 istri. Mari kita luruskan. Disclaimer dulu, jadi ketika saya menjelaskan ini tidak ada tendensi untuk menyerang pemuka agama tertentu atau ajaran agama tertentu, tidak, tapi justru untuk meluruskan paham-paham yang salah paham tentang kekristenan. Apalagi mohon maaf, ini kenapa pemuka agama lain membahas Alkitab dan mohon maaf salah Pak. Bukan maksud mau mengecilkan, tapi mohon maaf Bapak salah paham. Jadi izin saya meluruskan tentang konsep apakah benar di dalam Alkitab itu mendukung poligami, dan juga tadi ada anak Tuhan juga yang kesaksian di Solusi Channel, dan ini kita akan bahas. Lewat kesaksian tadi kita dengar bahwa suaminya menjelaskan ingin berpoligami karena menurut Alkitab. Nah, harus dipahami, Alkitab memang mencatat tentang tokoh-tokoh Alkitab yang berpoligami. Tapi ketika Alkitab mencatat ada tokoh-tokoh Alkitab yang berpoligami, itu bukan sebuah anjuran atau sebuah ajaran, tapi itu bentuk deskriptif, adalah menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada para tokoh-tokoh Alkitab. Jadi bukan sebuah anjuran, ajakan. Dan makanya justru kita lihat ketika Alkitab menjelaskan tentang mereka yang berpoligami, pasti terjadi kekacauan antara Abraham, Hagar, dan Sarah. Akhirnya apa? Sarah dan Hagar ribut. Lalu juga Lea dan Rahel, Yakub, Hana dengan Penina, iya kan? Juga Salomo ketika mulai berpoligami dengan banyaknya istri, apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa. Alkitab mencatat semua tokoh-tokoh Alkitab apa adanya. Jadi jangan salah paham ketika ada tokoh-tokoh Alkitab dituliskan berpoligami, bukan berarti ini anjuran. Sama seperti ada yang membunuh, ada yang berzina, ada yang melakukan hal yang tidak cermat, ditulis dalam Alkitab tapi bukan anjuran. Sama ketika kita baca Quran. Quran mencatat bukan berarti membenarkan dan menganjurkan setiap berita tentang kriminal atau apapun. Jadi seperti itu. Lalu bicara soal tuduhan yang dituduhkan oleh Ustadz tadi, pemuka agama tadi yang berkata bahwa Alkitab mengajarkan bisa menikah dengan 100 istri dengan dalil Matius 19 ayat 29 tadi. Mohon maaf Ustadz, salah paham. Karena
konsep dari kitab Kejadian, bahkan di dalam Perjanjian Baru, bahkan di dalam Matius pasal 19 yang dalam nasi satu pasal itu sendiri, justru Yesus mengajarkan tentang monogami. Coba kita lihat Matius 19 ayat yang keempat. Ya, bahwa Alkitab berkata bahwa tidakkah kamu tahu bahwa Ia menciptakan mereka sejak semula, menjadikan mereka perempuan, laki-laki, dan dikatakan demikian mereka lagi bukan dua, melainkan satu. Jadi jelas dua jadi satu. Bukan 3 jadi 1, 4 jadi 1, 5 jadi 1, 6 jadi 1, tidak. Jadi konsep pernikahan itu 2 menjadi 1. Kalau orang bilang dari perjanjian lama, ya tapi kan kalau perjanjian lama awalnya emang Adam dan Hawa 2 jadi 1, wajar. Tapi perjanjian baru jumlah laki-laki dan wanita sudah banyak, tapi konsepnya 2 jadi 1. Jadi dengan ayat ini jadi orang bisa nikah 100, bukan. Kata 100 di sini adalah metafora yang bicara tentang ungkapan berkat meluap-meluap. Dan kata 100 di sini bukan berarti ketika angka matematika kaku gitu. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa ada anak, istri, rumah, saudara, jadi dapat 100 gitu kan, enggak. Makanya kalau tadi Ustadz tadi ngomongnya jadi dapat 100 istri, berarti dapat 100 anak dong, dapat 100 rumah dong. Tidak seperti itu. Ini adalah satu bahasa ekspresi yang digunakan dengan angka, sama seperti orang Indonesia menggunakan istilah pusing 7 keliling. Ini kan bisa pusing banget itu. Dan sama langkah 1000, bukan langkah 1000 artinya kita menghindar atau kabur gitu. Itu bahasa-bahasa seperti itu, maka ada konteksnya. Dan Ustadz ini berkata di Matius 29 ayat 19, LAI tidak memasukkan istri, padahal terjemahan-terjemahan lain tuh memasukkan. Mohon maaf, Ustadz kurang jujur kalau tadi buka yang paralel, yang terjemahan bahasa Inggris, itu ada terjemahan-terjemahan lain yang tidak mencatat. Coba lihat ini. Oke, nah kenapa tidak mencatat? Karena LAI, ini kita harus jelaskan secara nyata ya, melihat bahwa yang pertama dia mengikuti manuskrip, itu juga tidak mencatat. Nah kalau yang mencatat itu ada juga dari salinan yang lain, salinan tua lain. Nah tapi balik lagi, ketika istri masuk atau tidak akan merusak makna. Suami masuk atau tidak merusak makna pesan sesungguhnya. Justru LAI melihat bahwa ini sudah terwakili dengan ada anak atau keluarga yang lain. Jadi ketika ada anak, istri, suami, atau apapun, ada atau tidak dimasukin, ini yang menggambarkan ketika orang mengikut Tuhan, dia akan terima berkat yang berlimpah-limpah. Bukan dapat 100 istri, 100 anak, 100 rumah, 100 orang tua, kan enggak. Nah kalau terjemahkan tadi, boleh dapat menikah dengan 100, karena ya kan ada orang tua juga, meninggalkan orang tua dapat 100 kali lipat. Nah, berarti orang tua dapat 100 gitu, dapat banyak orang tua, jadi kan enggak. Ini bicara tentang ada berkat yang Tuhan sediakan, ada kelimpahan yang Tuhan sediakan. Di tengah ketika mengikut Yesus, ada hal yang mungkin dia harus kehilangan segala sesuatunya, tapi ada berkat berlimpah. Karena yaitu kata 100 ini tidak bisa diterjemahkan seperti matematis kaku. Jadi Ustadz jangan salah paham, jangan offset. Dan kalau boleh izin, kan masih banyak tuh yang lebih bagus, yang lebih indah tuh di kepercayaannya. Lebih baik fokus ke situ aja, jangan masuk ke Alkitab, jadinya kan offside. Mohon maaf nih ya. Dan kalau boleh, kalau emang bukan bidangnya atau kepercayaannya, daripada membuat akhirnya perpecahan dan salah paham, lebih baik jangan seperti ini, akhirnya salah. Mohon maaf ya. Jadi kekristenan tidak pernah mengajarkan poligami. Itu penjelasan saya. Mari kita terus belajar Alkitab dengan baik, jangan salah paham. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. God bless you.